Halo bunda-bunda hebat semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat selalu ya. Dan bagi yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Kemudian diberikan kemudahan untuk menjalankan semua aktivitas yang dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, Boyo awali dengan bersih-bersih rumah. Kebetulan ini area rumah Boyo, depan rumah Boyo itu berantakan banget, kotor banget. Karena 2 minggu kemarin Boyo tidak sempat bersih-bersih ya. Nah teman-teman, ini adalah konten yang meneruskan konten sebelumnya, yaitu belanja mingguan hemat Boyo. Karena kemarin durasinya kepanjangan, jadi Boyo teruskan di konten ini ya. Bagi yang sudah menonton, terima kasih ya. Dan ini lanjutannya. Bagi yang belum menonton, silakan ditonton dulu konten yang sebelumnya. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Dukung selalu konten Boyo dengan like, komen, serta subscribe-nya. Oke, kita lanjutkan beres-beresnya. Alhamdulillah ini Atta lagi anteng banget, lagi nonton TV. Biasanya Boyo gercep banget untuk beres-beres, mumpung dianya lagi tidak rewel dan lagi anteng. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan sama Allah ya, diberikan rasa syukur terus dengan kenikmatan untuk menjalankan peran sebagai seorang ibu, karena lelah seorang ibu itu pastinya menjadi target setan ya untuk mencabut rasa syukur kita. Nauzubillahi min dzalik, sehingga adanya kufur nikmat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya, tetap semangat. Lelah sih pasti ada, tapi insya Allah kita kembalikan kepada Allah, Sang Maha Pemberi kekuatan. Oh ya, durasi untuk bersih-bersih dan rapi-rapi rumahnya ini Boyo sengaja dipanjangin ya. Jangan kemana-mana ya, nanti untuk akhir videonya itu Boyo lanjutkan untuk video yang belanja hemat Boyo untuk bagian sayur mayurnya. Nah untuk teman-teman semuanya, gimana nih, sudah mencoba untuk food prep atau misalkan belanja di satu kaliguskan 1 minggu atau masih 1 harian gitu. Nah itu gimana, sudah bisa membandingkan atau merasakannya? Nah itu tergantung sama teman-teman ya, gimana enaknya, gimana rasa nyamannya kita aja. Dan lebih ke kalau misalkan mau menghemat, lebih diatur lagi strategi untuk bisa menghematnya. Oh ya teman-teman, ini Boyo lagi beresin obat-obatan, vitamin-vitamin bekas kemarin Boyo ya, sama keluarga menjalankan isoman. Masya Allah banget, kerasa banget ya kalau kita sudah dapat musibah aja. Ya kayak vitamin-vitamin itu dirasa penting banget gitu ya, diada-adain semuanya, dan ini semuanya dimakan sampai ke minyak ikan segala macamnya, dan banyak lagi di lemari yang lain yaitu. Tapi alhamdulillah banget itu ada pasokan juga dari kakak. Jadi selama kita menjalankan isoman, obat-obatan, vitamin, dan apa sih namanya yang multivitamin untuk anak juga itu dipasok sama kakak. Pengeluaran selama masa isoman kemarin Masya Allah banget ya bun. Nah ini adalah salah satu pengeluaran yang tidak terduga juga. Nah kalau misalkan yang punya dana lebih setiap bulannya, ini diwajibkan untuk mempunyai dana darurat ataupun misalkan dana untuk budget kesehatan ya teman-teman semuanya. Dan itu dirasa penting banget. Nah untuk kalian yang mempunyai dana bulanan lebih, jangan lupa ya sisihkan untuk dana kesehatan ataupun dana daruratnya, karena dana darurat ini penting banget untuk menjaga-jaga setiap pengeluaran yang tidak terduga. Kemudian dana kesehatan contohnya untuk beli obat-obatan, persediaan masker, tisu, dan lain sebagainya, itu hal yang sangat penting dan terkadang terlupakan juga ya. Malahan kita seringnya posnya untuk dana hiburan lah, dana makan-makan lah. Dan untuk keluarga Boyo sendiri, ini Boyo sendiri menjadi PR banget ya, karena Boyo sendiri masih banyak banget pengeluaran khususnya untuk pendidikan anak, karena anak-anak Boyo sudah pada besar-besar, satu SMP dan satu lagi SD kelas 5. Jadi sementara pendapatan cuman dari Pak suami aja, yang terkadang mungkin Boyo bantu-bantu untuk kekurangannya ya, dari hasil sampingan Boyo yang memang tidak menentu. Nah Boyo menjadi PR banget nih untuk Boyo untuk bisa
bisa mengasah lagi potensi Buyul untuk mencari tambahan penghasilan. Tapi Buyul sendiri belum bisa mengatur waktunya nih Bunda, nggak kayak bunda-bunda hebat yang lainnya. Kalian yang masih muda-muda, ayo tonjolkan kemampuan kalian, asah kemampuan kalian, jadikan potensi untuk mendapat penghasilan yang memang biasanya selancar di dunia maya. Silakan aktifkan kembali Instagramnya untuk posting hal-hal yang bermanfaat yang menjadi potensi bisnis untuk kalian. Nah, untuk yang mau nge-YouTube, mulailah dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Mumpung anak-anak lagi pada mandi. Oke, kita lanjutkan dulu perbincangan kita kali ini dengan belanja mingguan Buyul ya. Ini bagian part yang keduanya, yaitu belanja sayuran. Untuk yang kemarin itu belanja protein hewaninya. Tadi tuh Buyul beli genjer karena ini tadi tuh seger banget ya. Di tukang sayur itu ada genjer kok gede-gede banget, dan ini serasa di kampung gitu. Buyul tuh pengen dan sudah rindu banget makan genjer. Ini genjer ini satu ikatnya Rp3.000. Kemudian beli tahu, katanya tahu ini bakalan naik, Masya Allah. Ini tahu 5.000, nggak tahu nih bulan suci Ramadan nanti jadi berapa. Kemudian cabai Rp3.000, daun bawang Rp2.000, kemudian kol Rp5.000, dan ini adalah sawi hijau Rp3.000. Nah, ini ada tempe mendoan nih teman-teman. Tempe mendoan ini enak banget. Ini isinya ada 5 bungkus gini, tapi di dalamnya ada 4. Jadi ada 20 lembar gitu ya. Nah, harganya Rp10.000. Nih Buyu tadi beli pakcoy juga, harganya Rp3.000. Beli brokoli Rp7.000. Brokoli masih mahal ya, padahal itu kesukaan anak Buyu si Ata. Nah, kemudian beli kikil Rp5.000. Untuk bumbunya cuman beli bawang putih 1 bonggol gini 2.500, kemudian ladaku 2.000, dan ini ada teri berapa ya, mohon maaf tadi lupa lagi Buyu ya. Nah, lengkuas Rp4.000, masing-masing Rp2.000 ya. Nah, kemudian daun jeruk Rp1.000, dan ada tempe Rp4.000. Kemudian bawang bombay Rp2.000. Untuk belanja kali ini gitu aja Bunda untuk sayurannya. Yuk kita full prep kan. Nah teman-teman, itu belanja sayuran Buyul dengan sisa budget Rp50.000 yang kemarin ya, sisa dari beli protein hewani. Ini tadi totalnya kurang lebihnya 50.000 lebih lah, Rp55.000 kalau nggak salah. Oke Bunda semuanya, kita mau meneruskan perbincangan yang tadi ya. Oh ya, yang katanya aku pun perlu sampingan banget nih karena ngepas banget penghasilan dari suami. Boleh banget itu, karena Allah juga tidak melarang ya untuk seorang istri membantu suaminya bekerja mencari tambahan, karena ya memang meringankan beban suami juga. Tapi kalau misalkan suaminya sudah berkecukupan, kemudian suaminya melarang kita untuk bekerja lagi, kita turutin suami ya, karena selama kita berumah tangga, ridho Allah ada di ridho suami juga ya Bunda semuanya. Jadi selagi suami kita menyuruh kita untuk hal-hal yang baik, kita taati. Tapi kalau misalkan sudah menyimpang dari ajaran Islam, boleh kita untuk tidak mentaatinya. Nah teman-teman semuanya, ini Buyu lagi potong-potong tempe dulu. Rencananya Buyu mau bikin orek tempe gitu plus teri yang tadi Buyu beli ya. Mudah-mudahan anak-anak suka juga. Nah kalau bunda-bunda semuanya gimana nih untuk menu masak hari ini, boleh di-share di kolom komentar Buyu supaya menjadi acuan untuk ibu-ibu yang lainnya yang sedang menonton video Buyu ya. Ditunggu.
Nah, pernah nggak Bun, ada yang tanya misalkan saling sharing dengan tetangga nih, kebutuhan dapur kamu biasanya habis berapa setiap bulannya gitu ya. Nah, Buyu sendiri pernah juga sih, dan Buyu jelaskan bahwa kebutuhan kita kan memang berbeda-beda, tergantung juga budget yang kita kelola gitu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Ya, pastinya kita menyesuaikan dengan penghasilan atau budget keluarga kita ya, teman-teman. Terkadang mereka berbicara gitu, "Kenapa kamu bisa sih dengan budget segitu? Aku mah dengan 4 orang juga budgetnya udah lebih," gitu ya. Dan kita senyumin aja ya Bun, fokus pada diri kita sendiri, keluarga kita yang tahu, kita yang mengelola dan mengatur keuangan kita. Yang jelas kita harus menyesuaikan dengan budget keluarga kita, tetapi tidak sampai mengesampingkan nilai-nilai gizi untuk anak-anak kita. Itu aja sih sebetulnya. Kita lebih ke sifat lebih ke aku tidak mau boros, aku mau hemat karena aku tidak mau boros gitu ya. Jadi insya Allah juga akan memberikan ngasih jalan yang terbaik untuk kita. Kemudian yang terutama, sering-seringlah berkomunikasi dengan suami kita atau pasangan kita. Apakah dengan cara strategi kita ini beliau setuju atau gimana, atau ada pendapat lain yang memang lebih di-sharingkan. Terkadang kan kalau misalkan kita pengennya seperti ini, suami beda. Terkadang juga misalkan suami pengennya makanan yang enak-enak gitu, sementara kita kan yang mengatur pengeluaran dapur ya Mom. Nah, itu perlu dibicarakan supaya tidak ada salah komunikasi dengan pasangan kita. Tapi terkadang banyak juga suami yang menyerahkan segala-galanya sama istri, baik itu mengatur keuangan, mengelola perdapuran, kemudian mengatur menu. Kadang kita kan suka tanya nih ke suami, "Ayah sekarang menunya apa nih? Udah bingung nih." "Terserah Bunda aja, yang Bunda masak, Ayah juga yang akan memakannya," gitu ya. Bunda makan itu, Ayah juga makan itu, gitu. Seru ya, hidup berumah tangga itu saling bertukar pendapat, pikiran, saling berinteraksi untuk mengatur ke arah mana sih keluarga ini akan dibawa gitu ya. Jadi memang walaupun si seorang suami itu adalah seorang pemimpin, nahkoda, tapi kita sebagai navigatornya, sebagai istri yang mengarahkannya juga. Kemudian ada misalkan sang suami ada yang salah-salah, kita yang harus mengingatkannya. Ya, Masya Allah banget hidup berumah tangga. Nah, untuk bunda-bunda yang masih muda-muda, tetap semangat jalani kehidupan kita lurus ke depan sesuai dengan koridor syariat Islam. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi sama Allah, segala aktivitas yang kita lakukan, segala impian yang kita atau impian rumah tangga kita. Ya, semoga kita diberikan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah ya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman semuanya, tadi itu ada tambahan beli lauknya, yaitu beli protein hewani ayam Rp20.000 setengah kilogram, kemudian beli udang seperempat Rp12.000, sama beli jamur tadi harganya Rp5.000. Jadi untuk budget belanja mingguan kali ini lebih dari targetnya ya, yaitu Rp32.000. Jadi lebih Rp32.000 teman-teman. Nah, untuk teman-teman semuanya, mungkin demikian untuk konten hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sharingkan bisa bermanfaat untuk teman-teman juga, bisa membawa keberkahan juga. Dan apa yang Bu Yul sharingkan ini semata-mata ini adalah keseharian Bu Yul. Kalau misalkan ada manfaatnya, alhamdulillah. Kalau misalkan ada tidak baiknya, buang aja ya Bunda semuanya. Demikian untuk konten kali ini, mudah-mudahan Bu Yu tambah bersemangat lagi untuk memberikan hal yang terbaik untuk kita semuanya. Bu Yu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.